wabarakatuh. Halo sahabat syariah, saya Yohanita Maya Pratiwi selaku host dari talk show Murabahah Solusi untuk Masyarakat. Kali ini kita akan membahas keuangan ataupun solusi keuangan dari masyarakat yang di dalam Islam yang bukan hanya berbasis riba tetapi juga memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana murabahah itu berjalan di kehidupan sehari-hari, khususnya melalui kisah inspiratif dari pelaku usaha kecil yaitu Fatih Sekar. Nah, untuk memahami apa itu akad murabahah lebih jelas, kita di sini sudah bersama pakar syariah yaitu Ustazah Muftika. Halo Ustazah Muftika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ustazah Muftika? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja. Jadi Ustazah Muftika, apa sih murabahah itu sebenarnya? Nah, iya teman-teman, murabahah ini adalah akad jual beli yang sangat populer di kalangan perbankan syariah saat ini. Nah, di mana bank ini bertindak sebagai penjual yang membeli terlebih dahulu lalu menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang tetap dan sudah disepakati di awal. Nah, untuk margin ini bersifat tetap dan juga tidak bunga atau bukan bunga. Prosesnya pun dilakukan secara transparan dan ini sangat berbeda jauh dengan perbankan konvensional yang dimana berbasis pinjam-meminjam dan juga dengan bunga. Oh, menarik sekali ya Ustazah ya. Jadi murabahah itu tidak hanya transparan nih teman-teman dalam transaksinya, tetapi juga aplikatif dan juga membantu masyarakat di kehidupan sehari-harinya. Nah, sahabat syariah, kita tidak hanya butuh teori tetapi juga butuh nih bagaimana murabahah ini berjalan di kehidupan nyata masyarakat ataupun membantu masyarakat di dalam sehari-harinya. Untuk itu kita langsung aja melihat bagaimana nih murabahah ini dapat membantu masyarakat di kehidupan sehari-harinya. Yuk kita lihat kisah Fatih Sekar. Fatih adalah seorang pelaku usaha kuliner rumahan. Dengan kerja keras, ia berhasil mendapatkan banyak pesanan. Tetapi hari itu musibah datang, ibunya menelpon Fatih dan memberitahu bahwa mesin pengelola makanannya rusak parah. Kemudian Fatih butuh mesin baru seharga 50 juta rupiah, namun modalnya saat itu hanya cukup untuk kebutuhan harian produksinya. Ya terus, kalau misalkan minjam ke bank pasti bunganya gede banget loh Ma. Emang gak bisa diservis ke Pak Dani? Ya kan aku bingung, pinjam ke siapa lagi? Hah? Bank syariah? Bukannya sama aja? Kan sama aja bunga itu. Ayo deh nanti aku pikirin lagi lah Ma. Iya, iya. Ya Allah. Harus kemana lagi? Ya Allah. Kalau nabung bunga pasti lama, terus pelanggan pasti pada kabur. Kalau pinjaman bunganya pasti gede, berat lagi ngebayarnya. Bank syariah. Ini juga apa nih yang habis nih? Apa siapa nih? Kalau kan Amin, Ayudin, kata aja, tanya dulu terus sendiri di situ. Alat gue kotor ini kenapa? Pinjamannya sulit banget, nggak ngerti aku. Udahlah ke bank syariahnya aja lah. Permisi, Mbak. Selamat siang. Silakan duduk. Gini Mbak, saya lagi butuh mesin produksi. Harganya tuh kira-kira 50 juta Mbak. Tapi saya mau pembiayaannya tuh yang halal dan nggak ngeberatin. Ada nggak ya Mbak? Baik Ibu, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Oh iya Mbak, nama saya Fatih Sekar Ayu. Baik, seperti yang Ibu tanyakan sebelumnya, pihak bank memiliki solusi yaitu melalui dengan pembiayaan murabahah. Dalam akad ini, pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang Ibu butuhkan, kemudian kami akan menjual kembali kepada Ibu dengan margin keuntungan tetap dan semuanya transparan. Oh, jadi ini tuh bukan pinjaman uang ya Mbak, tapi beli barang tuh ke bank. Itu ya Mbak? Tepat sekali Ibu, kami akan membeli mesinnya langsung dari supplier. Setelah itu kami akan jual ke Ibu dengan akad yang jelas, margin yang tetap dan pembayaran yang bisa dicicil.
Baik Ibu, untuk rincian pembiayaannya kami sudah membuat rinciannya, di mana untuk harga mesin yang Ibu minta itu di kisaran 50 juta rupiah, betul? Betul Ibu. Baik, untuk margin keuntungannya di sini kami menetapkan di 10%, yaitu dari pokok. Lalu dari pokok jadi totalnya di 5 juta. Maka untuk total harga jual yaitu 50 juta rupiah ditambah dengan margin yang 10% yaitu 5 juta. Jadi untuk totalannya di 55 juta rupiah. Oh gitu Mbak. Mudah ya Mbak? Ibu bisa mencicil selama 10 bulan. Jadi untuk per bulannya itu kisaran di 5.500.000. Kalau resikonya kalau misalkan ada fluktuasi itu naik nggak sih Mbak biaya cicilannya? Oh tidak Bu, ini sesuai dengan akad syariah sebelumnya. Oh baik Mbak, saya bersedia. Baik Ibu, jika Ibu sudah setuju, Ibu bisa langsung tanda tangan di sebelah sini. Setelah semua jelas dan disepakati, akad murabaha pun ditandatangani. Bank membeli langsung dari supplier, kemudian menjualnya kepada Fatih dengan akad resmi dan harga tetap. Kemudian Fatih menerima barangnya dan cicilan berjalan sesuai jadwal. Tanpa uang muka dan tanpa bunga, Fatih bisa tetap menjalankan bisnisnya. Pembiayaan murabaha bukan hanya memudahkan, tetapi juga memberikan kepastian dan keberkahan dalam usaha. Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah. Dari cerita Fatih tadi kita dapat melihat bagaimana murabaha itu tidak hanya menjadi skema jual beli biasa, tetapi juga dapat membantu kehidupan masyarakat di kehidupan sehari-harinya, dan juga dengan adil dan juga etis gitu. Betul sekali Kak Yohanita. Kita udah lihat tadi beberapa poin penting yang udah kita lihat dari ceritanya si Fatih. Poin penting yang pertama yang harus diketahui adalah barang yang harus dibeli dulu nih dan dimiliki oleh bank. Jadi setelah itu akan dijual kembali kepada nasabah. Jadi bukan pinjam meminjam uang. Lalu yang kedua, harga barang dan juga margin keuntungan itu disepakati di awal secara transparan. Lalu yang ketiga, ini tidak adanya unsur riba karena margin keuntungannya itu tetap dan tidak berubah selama cicilan juga berjalan. Lalu yang terakhir, jika terjadinya gagal bayar, Bank Syariah akan menawarkan nih solusi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang atau IMBT. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang murabaha itu bukan cuma solusi keuangan ya, tetapi juga bentuk dari perlindungan konsumen ya Ustazah. Betul sekali, karena kan prinsip syariah ini kan menekankan keadilan, menekankan transparansi dan juga tanggung jawab baik pihak bank maupun pihak nasabah gitu. Nah, maka dari itu kan banyak yang memilih atau murabaha ini menjadi pilihan utama dalam perbankan syariah seperti itu. Baik, terima kasih. Begitulah penjelasannya tentang murabaha teman-teman. Terima kasih Ustazah udah hadir di acara talk show di pagi hari ini. Semoga kisah dari Fatih tadi dapat menginspirasi kita semua. Saya Yohanita Mayang Pratiwi selaku host dari talk show mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.